Apa yang saya akan bahas di video ini tidak akan mungkin kalian temukan dimanapun juga. Kalian tidak akan bisa temukan lewat pencarian di internet, dari buku-buku, dari sekolah, atau dari seseorang, guru, dan sebagainya. Jadi ini yang saya maksud dengan proses mistik ketika kita belajar spiritualitas. Saya akan bagikan 3 petunjuk semesta yang orang sering alami, tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah jawaban doa. Bisa juga sebuah petunjuk tentang misi kelahiran mereka. Banyak hal berubah ketika orang menyadari hal ini. Orang juga menemukan momentum sebuah perubahan atau pembalikan arah dari kondisi yang sulit. Bahkan instan seketika hanya gara-gara mereka membaca sebuah petunjuk dari dalam diri mereka. Jadi ini kenapa saya katakan kamu tidak akan menemukan ini dimanapun juga. Karena bagaimana cara kamu menemukan petunjuk ini, kemudian membacanya, menerjemahkannya, semua hanya kamu yang bisa mengetahui dan mempelajari. Video ini masih ada kaitan dengan video saya sebelumnya. Saya sudah jelaskan cara mencapai tujuan, bagaimana melakukan visualisasi, sekaligus bagaimana memproses apa yang kita visualkan itu berjalan di alam bawah sadar. Nah, satu poin penting di sini, ini yang saya temukan di akhir-akhir saya mencari berbagai hal terkait proses spiritualitas. Ini sebetulnya yang dikatakan proses mistik. Atau kata lain, bagaimana orang itu bisa mendapatkan pencerahan, bisa mendapatkan hidayah, wahyu, dan sebagainya. Hal ini tidak bisa diwakili siapapun dan lewat apapun kecuali muncul dari level kesadaran orang tersebut. Nah, saya akan berikan sebuah miskonsep atau kesalahan memahami sesuatu hal. Ini yang umum terjadi pada kebanyakan orang. Jadi ada perbedaan mendasar antara membaca petunjuk dan membaca apa yang ditunjukkan. Saya pernah bahas hal ini di satu video saya, tapi saya lupa. Saya beri contoh potongan dari video ketika Bruce Lee mengajarkan jurus pada muridnya. Bagaimana melatih insting dalam bela diri. Jadi cerita ini ada di akar biasanya berkaitan dengan Zen Buddhisme. Jadi ada satu cerita, seorang biksu itu ingin memberi wejangan pada muridnya. Ini di suatu sore hari dan si biksu ini punya kebiasaan berjalan-jalan dengan anjingnya. Dia memanggil muridnya ini, kemudian tiba-tiba dia mengambil ranting kayu, lalu melemparkan ranting itu. Kemudian dia memerintahkan anjingnya, dia menunjuk ke arah kayu yang dilemparkan, ambilkan kayu itu. Nah, si anjing melihat tangan si biksu. Kemudian si biksu ini memberikan wejangan pada muridnya. Saya akan mengajari kamu satu hal, tapi jangan kamu seperti anjing ini. Ketika anjing ini saya perintahkan untuk mengambil ranting kayu tadi, dia melihat pada telunjuk tangan saya. Dia tidak melihat kemana saya menunjukkan. Oke, nah di bagian video potongan dari film Bruce Lee, si Bruce Lee juga menjelaskan dengan cara yang sama. Bruce Lee mengatakan, don't think, but feel. Kemudian Bruce Lee menjelaskan, jari saya menunjuk pada bulan. Ketika kamu menggunakan pikiran, kamu melihat telunjuk saya. Tapi kamu kehilangan sisi besar apa yang saya tunjukkan. Dan sesuatu yang besar ini, kamu bisa pahami dengan feeling atau rasa. Oke, sebelum saya masuk pada 3 contoh petunjuk semesta yang sering tidak disadari, saya akan berikan semacam panduan bagaimana secara sederhana kita membedakan kerja pikiran dan kerja feeling. Karena kunci semuanya sebenarnya ada di feeling. Dan ini tidak bisa dipelajari dengan logika atau pikiran semata. Jadi begini, ketika orang menyelam pada spiritualitas, banyak ritual terkait hal itu. Jadi di tradisi semua ajaran itu ada istilah pembacaan. Kenapa? Karena dari definisi keilmuan modern yang dikatakan makhluk hidup itu adalah tumbuhan, binatang, dan manusia. Kelebihan manusia itu adalah kemampuan dia mengubah peradaban, tapi sekaligus menghancurkan juga. Jadi manusia kekuatannya adalah di imajinasinya. Kenapa? Karena mekanisme bagaimana kita berpikir itu selalu dengan proses penggambaran.
Tapi bagaimana kita memahami gambaran itu dengan suara, tapi suara hati, suara batin, atau dalam agama istilahnya firman. Jadi banyak orang sibuk mencari petunjuk, pembacaan. Ini bisa dari numerologi, tarot, ya kan, I Ching, banyak hal. Nah, ini yang tadi saya katakan, membaca petunjuk. Tapi mereka tidak menemukan apa yang ditunjukkan. Karena tadi, di level pemahaman, sesuatu bisa dipahami itu dari suara hati. Ini yang saya beri istilah intuisi. Dia tidak jelas dan sifatnya halus. Hanya seperti kesan, perasaan ingin tahu, seperti ingin melakukan sesuatu. Jadi itu kenapa sulit untuk diketahui, dipelajari, dan kebanyakan orang melewatkan. 3 petunjuk semesta yang akan saya ceritakan. Ini sebenarnya rangkuman dari proses perjalanan saya, juga apa yang saya dapat ketika saya memberikan konseling atau diskusi. Saya menemukan ada sebuah alur kesamaan dari proses spiritualitas, khususnya secara mistik ya, dari kebanyakan orang. Jadi sebetulnya ini yang dikatakan ilmu rahasia, ilmu yang tersembunyi. Karena ya memang tanpa dirahasiakan pun ilmu ini tetap rahasia. Tanpa disembunyikan pun juga tersembunyi. Karena bagaimana orang itu bisa menangkap, membaca apa yang ditunjukkan, itu muncul dari level kesadarannya. Jadi saya baru menyadari juga belakangan. Karena ketika kita bicara tentang ilmu rahasia, ilmu tersembunyi, perspektif kita itu kan ini ilmu sesat, angker, berbahaya, dan sebagainya. Tapi satu hal yang menarik dari sekian lama proses perjalanan saya yang otodidak, jadi bagaimana kita bisa memahami sesuatu, itu terkadang hanya butuh momentum. Jadi banyak dari beberapa teman itu yang ketika bertemu saya, seketika saat itu justru malah bingung mau nanya apa. Dan karena saya punya banyak pengalaman, dan ini juga yang saya jelaskan tentang meditasi mistik, kuncinya itu di jurnal. Setiap kali berapa orang yang ketemu saya itu bingung mau bertanya apa, saya hafal. Artinya semesta itu hanya mengarahkan orang tersebut ketemu dengan saya. Tapi apa yang ditunjukkan semesta sebetulnya sudah ada. Jadi ketika ada beberapa teman itu yang bingung mau nanya apa, saya biasanya tertawa. Kemudian ya sudah, tidak perlu bertanya. Nanti selepas ini biasanya itu akan muncul sendiri. Ini karena saya hafal. Dan begitulah proses mistik. Ketika setelah ketemu dengan saya, dia baru bisa menghubungkan semua proses apa yang selama ini dia pelajari atau alami dalam kehidupannya. Jadi semesta itu punya banyak cara, dan Tuhan itu memberikan petunjuk itu tadi sifatnya samar-samar, tidak jelas. Jadi ya wajar kalau hal ini sulit dipelajari. Dulu intuisi saya selalu mengatakan saya punya sesuatu, saya punya ilmu, tapi saya tidak tahu. Dan saya merasa bahwa selama ini saya tidak belajar apapun, tapi terpaksa. Saya harus bercerita tentang pengalaman saya karena itu cara bagaimana saya tahu ilmu saya. Jadi ketika saya bertemu beberapa orang kemudian tidak sengaja membahas sesuatu, pada akhirnya orang tersebut akhirnya tidak perlu bertanya karena semua yang tanpa kita sadari kita bicarakan itu sudah membuat dirinya menemukan apa yang selama ini dia cari. Jadi saya pun tidak tahu apa yang saya jelaskan, kenapa saya bercerita, tapi seperti itulah semesta memberikan banyak hal yang nantinya membuat kita memahami apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan. Nah, berikut ini beberapa petunjuk semesta yang orang sering terlewatkan. Saya juga sering mendapatkan pertanyaan ini di kolom komentar. Jadi petunjuk semesta yang pertama itu, nanti coba kalian ingat-ingat selama ini dari proses perjalanan kalian. Apakah kalian sering ketika hanya memikirkan suatu hal yang kecil, keinginan yang sepele, itu sering terpenuhi atau semesta seperti mengabulkan. Tapi hal-hal ini tidak terkait langsung dengan apa yang ingin kalian capai. Oke, misalnya kamu memikirkan tiba-tiba pengen makan bakso. Tiba-tiba
ada tukang bakso lewat. Kamu memikirkan pengen ketemu temanmu, tiba-tiba di jalan ketemu. Jadi hal-hal yang kecil hanya sekedar terpikirkan sesaat, tapi itu terjadi. Demikian pula kemarin saya temukan di kolom komentar. Ini berlaku juga untuk hal-hal yang negatif. Kamu memikirkan kecelakaan dan terjadi. Nah, apa sebetulnya yang ingin ditunjukkan dari hal-hal yang kecil terlewatkan, tapi seringkali itu terjadi? Apa yang ingin ditunjukkan semesta atau Tuhan dengan kebetulan-kebetulan ini tadi? Biasanya ini adalah sebuah cara bagaimana semesta atau Tuhan itu mengarahkan kamu untuk memulai dari hal-hal yang kecil, bertahap. Secara analogi sederhana, bagaimana kita mencapai satu tujuan, ada yang memang sudah tersedia jalannya. Misalnya kamu mau ke kota mana, itu sudah ada jalan yang tersedia, tinggal kamu memilih lewat mana. Tapi berbeda misalnya kamu mau menuju puncak gunung. Dari arah mana, kemudian rutenya seperti apa, itu kamu membuat jalur sendiri. Nah, hal-hal kecil yang kebetulan tadi biasanya mengarahkan atau menarik perhatianmu. Ada hal-hal kecil di mana kamu dimudahkan. Kamu fokus ke arah tersebut. Jadi biasanya orang terjebak ketika dia menginginkan sesuatu, dia ingin semesta mengikuti apa yang dia visualisasikan, apa yang dia ingin capai, jalannya seperti apa, itu mengikuti kehendak orang tersebut. Padahal semesta atau Tuhan itu sudah menyediakan yang terbaik untuk dirimu. Hanya mungkin jalurnya atau jalannya tidak melalui apa yang kamu bayangkan. Hal-hal ini kalau disadari itu akan memberikan arah. Jadi ketika kamu berpikir ingin ketemu seseorang, tiba-tiba orang tersebut hadir. Biasanya cara-cara bagaimana kita sampai pada apa yang kita ingin capai, tiap orang itu punya faktor luck atau faktor keberuntungan tersendiri. Jadi ini kenapa logika atau perencanaan saja tidak cukup. Karena kadang kita justru kehilangan petunjuk-petunjuk lain yang sebetulnya lebih membawa kita ke arah mana kita ingin mendapatkan hal tersebut. Lalu petunjuk semesta yang kedua, apakah kamu sering mengalami ketika kamu mengharapkan suatu hal, menginginkan suatu hal, itu terpenuhi, doamu terjawab, tapi tidak pas waktunya. Jadi seperti contoh awal dari analogi, misalnya saya pengen makan soto atau bakso. Pas waktu itu saya pengen banget, saya pergi kemanapun, warung makan atau restoran yang biasanya terkenal dengan masakan itu, kebetulan tutup atau libur atau apapun yang serba tidak pas. Lalu bisa juga sinyal semesta itu datang lebih awal. Satu kasus misalnya kamu sudah punya semacam cita-cita atau keinginan punya usaha sendiri. Misalnya ada seorang teman menawarkan kamu sebuah kerjasama. Ini bidang baru, tapi kamu cukup dekat dengan temanmu, cocok. Tapi kebetulan saat itu kamu tidak terpikirkan. Lalu kamu punya kesibukan yang lain yang membuat hal tersebut tidak menemukan titik temu. Selang beberapa waktu kemudian, apa yang ditawarkan temanmu tadi benar-benar istilahnya mendapatkan momentum. Istilahnya bisnisnya yang ditawarkan tadi itu benar-benar lagi viral atau lagi banyak dicari orang. Nah, saat kamu ingin masuk ke sana, kamu justru tidak mendapatkan partner yang pas. Oke, nah apa yang ditunjukkan semesta dengan kejadian ini? Pada prinsipnya, apa yang ada dalam doamu, dalam batinmu, itu sebenarnya sudah selaras dengan semesta secara arah. Tapi kamu tidak sesuai dalam timing atau momentum. Jadi bisa mungkin kamu terlalu cepat atau kamu terlalu lambat. Akhirnya kamu melewatkan kesempatan tersebut. Hal ini biasanya dialami orang yang biasanya tipikal, dia terlalu banyak berpikir, akhirnya kehilangan kesempatan. Sebaliknya juga dialami orang yang cenderung aman, tidak banyak berpikir, menyederhanakan, akhirnya melewatkan sebuah kesempatan. Jadi ini yang saya maksud, banyak hal sebenarnya yang ditunjukkan semesta, tapi kadang kita tidak pas, selaras dengan timing atau waktunya.
Jadi perhatikan, ini kunci sederhana. Apakah kamu terlalu cepat atau terlalu lambat? Apakah kamu terlalu banyak berpikir atau kamu kurang lebih menggali ide-ide kreativitasmu? Berikutnya, petunjuk semesta yang ketiga. Apakah kamu sering mengalami ketika kamu mengharapkan suatu hal, berdoa, yang tujuannya bukan ke dirimu langsung, tapi ke pihak lain, ke orang lain, justru sering lebih terkabul. Misalnya, kamu punya teman dekat, temanmu sedang membutuhkan bantuanmu. Temanmu ini datang, dia butuh bantuan uang misalnya untuk berobat. Kamu percaya dengan temanmu, tapi saat itu kamu tidak punya uang misalnya untuk membantu dirinya. Lalu kamu berdoa dalam hati, kamu berucap, semoga besok penjualan saya laris. Semoga besok penawaran saya diterima. Dan apa yang terjadi? Itu dipenuhi oleh semesta. Permintaanmu dikabulkan. Akhirnya kamu bisa membantu temanmu. Nah sebaliknya, ketika kamu sedang mengalami musibah atau sedang mengalami kesulitan keuangan, kamu pergi kemanapun, meminta bantuan siapapun misalnya, justru tidak menemukan apa yang diharapkan. Hal ini juga sama kasusnya, misalnya kamu punya skill, kemampuan untuk satu usaha, bidang apa saja misalnya. Kamu jago di situ, punya pengalaman, latar pendidikanmu juga cukup mendukung, tapi entah kenapa usahamu tidak berjalan seperti yang kamu harapkan. Justru kalah dengan mereka yang ya bisa dikatakan tidak sehebat dirimu. Jadi prinsipnya di sini apa yang ingin ditunjukkan semesta? Setiap orang itu punya semacam misi atau peran dalam kehidupan. Terkadang dia diberikan kelebihan tapi tidak berhubungan langsung dengan apa yang dia inginkan. Tidak berhubungan langsung dengan pendapatannya dia atau penghasilannya atau penghidupannya. Semesta mengarahkan orang tersebut lebih pada membagikan kemampuannya atau jasanya yang tidak secara langsung bergerak untuk bidang tersebut. Jadi maksudnya, kamu pinter bisnis, tapi kalau kamu bisnis, kamu justru apes, kalah bersaing, atau karena faktor X, faktor politik, dan sebagainya. Tapi ketika kamu membagikan, mengajar orang tentang pengetahuan bisnismu ini tadi, kamu justru lebih banyak mendapatkan tawaran. Entah kamu dianggap sebagai konsultan, atau dimintai jasamu. Demikian pula di level spiritualitas, ada orang itu yang kadang diberikan sebuah talent atau kelebihan yang sifatnya memberikan layanan. Kenapa orang datang ke kamu meminta nasihat? Kenapa ketika kamu menyarankan seseorang itu kadang lebih bisa memberikan orang itu jalan keluar. Jadi perhatikan hal-hal ini karena semesta itu selalu mendukung apapun yang ingin kamu capai. Tapi bagaimana menemukan keselarasan, ini yang kita proses secara spiritualitas. Bahwa ada beberapa hal itu memang bisa kita pikirkan, rencanakan, tapi banyak faktor lain yang kadang tidak dalam kontrol kita dan sepenuhnya tidak kita ketahui. Inilah sebetulnya yang dikatakan fungsi ketika kita percaya ada kekuatan yang lebih besar, punya pengharapan. Ini akan membuka banyak wawasan yang membantu mengarahkan kita menuju apa yang ingin kita capai. Oke, sampai sini dulu apa yang saya bisa bagikan. Kalau kalian suka video ini, silahkan berikan like, silahkan share, berikan komentar. Kita akan bahas topik yang lain yang berhubungan dengan proses mistik. Terima kasih sudah menyimak. Selamat bermeditasi. Selamat bermain jiwa.